Pernahkah kamu bercermin lalu berpikir, sepertinya aku biasa saja. Namun di saat yang sama ada orang yang diam-diam memperhatikanmu, terlihat gugup saat berbicara denganmu, atau bahkan tiba-tiba mengirim pesan setelah melihat fotomu di media sosial. Faktanya, banyak orang justru menjadi pengkritik paling keras terhadap penampilan mereka sendiri. Kita cenderung memperbesar setiap kekurangan, mulai dari bentuk wajah, warna kulit, hingga hal-hal kecil yang mungkin bahkan tidak pernah diperhatikan oleh orang lain. Akibatnya, kita sering merasa tidak cukup menarik, padahal kenyataannya bisa sangat berbeda. Menariknya, penelitian dalam bidang psikologi menunjukkan bahwa penilaian kita terhadap diri sendiri seringkali lebih negatif dibandingkan cara orang lain melihat kita. Dengan kata lain, kamu mungkin jauh lebih menarik daripada yang selama ini kamu bayangkan. Namun, sebelum kita membahas tanda-tandanya, ada satu hal yang perlu dipahami. Menjadi menarik bukan berarti harus memiliki wajah yang sempurna atau mengikuti standar kecantikan tertentu. Daya tarik dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari ekspresi wajah, bahasa tubuh, kepercayaan diri, hingga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Lalu, bagaimana cara mengetahui apakah orang lain benar-benar menganggapmu menarik, meskipun kamu sendiri tidak menyadarinya? Di video ini, kita akan membahas 5 tanda yang sering diabaikan banyak orang, lengkap dengan penjelasan psikologi di baliknya. Siapa tahu setelah menonton sampai akhir, kamu akan melihat dirimu dengan cara yang benar-benar berbeda. Coba ingat kapan terakhir kali kamu melihat foto yang diambil beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun yang lalu. Mungkin saat pertama kali melihat foto itu, kamu langsung berpikir, wah jelek sekali. Tapi sekarang, setelah waktu berlalu, kamu justru berkata, ternyata aku lumayan juga. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, kamu tidak sendirian. Menariknya, fenomena ini memiliki penjelasan ilmiah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh psikolog Tal Eyal dan ilmuwan perilaku Nicholas Epley pada tahun 2010 ditemukan bahwa seseorang cenderung menilai penampilannya dengan lebih objektif setelah ada jarak waktu dari saat foto itu diambil. Mengapa bisa begitu? Saat sebuah foto masih baru, kita biasanya masih mengingat semua kekurangan yang kita rasakan saat itu. Mungkin kita merasa rambut berantakan, wajah terlihat lelah, atau senyum terasa tidak natural. Karena terlalu fokus pada detail-detail kecil tersebut, kita menjadi jauh lebih kritis terhadap diri sendiri. Namun, beberapa bulan kemudian, ingatan tentang kekurangan itu mulai memudar. Kita tidak lagi memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terasa sangat mengganggu. Sebaliknya, kita melihat keseluruhan foto, sama seperti cara orang lain melihat kita setiap hari. Akibatnya, penilaian kita menjadi lebih adil dan lebih mendekati kenyataan. Jadi, jika kamu sering merasa foto lamamu terlihat lebih menarik dibandingkan foto yang baru diambil, itu bukan berarti penampilanmu memburuk. Justru kemungkinan besar kamu hanya sedang terlalu keras menilai dirimu saat ini. Orang lain mungkin sudah melihat versi terbaikmu sejak awal, hanya saja kamu baru bisa menyadarinya setelah waktu berlalu. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang tiba-tiba terlihat canggung? Mungkin mereka salah mengucapkan kata, tertawa padahal yang sebenarnya tidak terlalu lucu, atau bahkan kesulitan menjaga kontak mata. Sekilas, kamu mungkin mengira mereka hanya pemalu. Namun, dalam beberapa situasi, perilaku seperti ini bisa menjadi tanda bahwa mereka menganggapmu menarik. Dalam psikologi, ketika seseorang berada di dekat orang yang membuat mereka terkesan, otak akan mengalami peningkatan emosi. Perasaan gugup ini muncul karena mereka ingin memberikan kesan yang baik, tetapi di saat yang sama khawatir melakukan kesalahan. Akibatnya, kemampuan berpikir menjadi sedikit terganggu dan perilaku mereka terlihat lebih canggung dari biasanya. Misalnya, mereka mungkin berbicara terlalu cepat, tiba-tiba lupa apa yang ingin dikatakan, memainkan tangan atau rambutnya tanpa sadar, atau terus-menerus memperbaiki pakaian dan posisi duduk. Ada juga yang justru menjadi sangat pendiam karena takut mengatakan sesuatu yang memalukan. Semua itu merupakan respons alami ketika seseorang merasa dirinya sedang diperhatikan oleh orang yang mereka anggap penting atau menarik. Namun, penting untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa setiap orang yang gugup pasti menyukaimu. Rasa gugup juga bisa muncul karena mereka memiliki sifat pemalu, sedang mengalami kecemasan sosial, atau berada dalam situasi yang membuat mereka tidak nyaman. Karena itu, jangan hanya melihat satu tanda saja. Perhatikan apakah perilaku tersebut hanya terjadi saat mereka berinteraksi denganmu. Jika mereka terlihat santai dengan orang lain, tetapi berubah menjadi lebih canggung ketika berada di dekatmu, kemungkinan besar ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka memandangmu. Pada akhirnya, daya tarik tidak selalu terlihat dari pujian atau ungkapan secara langsung. Seringkali justru bahasa tubuh yang berbicara lebih dulu, dan rasa gugup adalah salah satu sinyal nonverbal yang paling sulit disembunyikan ketika seseorang bertemu dengan orang yang membuat jantungnya berdebar.
Di era media sosial seperti sekarang, kesan pertama seringkali terbentuk hanya dalam hitungan detik. Sebuah foto profil, unggahan terbaru, atau bahkan satu selfie saja sudah cukup membuat orang memutuskan apakah mereka ingin mengenal seseorang lebih jauh. Pernahkah kamu mengunggah foto, lalu tiba-tiba menerima banyak permintaan pertemanan, pengikut baru, atau pesan dari orang yang bahkan belum pernah kamu kenal sebelumnya? Jika hal itu terjadi sesekali, mungkin hanya kebetulan. Namun jika cukup sering terjadi, bisa jadi itu merupakan salah satu tanda bahwa orang lain menganggapmu menarik. Secara psikologis, manusia cenderung tertarik pada hal-hal yang menyenangkan secara visual. Ketika seseorang melihat foto yang menurut mereka menarik, rasa penasaran pun muncul. Sebagian memilih hanya memberi tanda suka, sebagian lagi mulai mengikuti akunmu, dan ada juga yang memberanikan diri mengirim pesan dengan harapan bisa memulai percakapan. Namun, penting untuk tidak menjadikan media sosial sebagai satu-satunya tolok ukur daya tarik. Banyak faktor lain yang mempengaruhi interaksi di dunia digital, seperti algoritma, kualitas foto, jumlah pengikut, hingga waktu kamu mengunggah konten. Karena itu, banyaknya perhatian di media sosial bukan berarti seseorang pasti lebih menarik dibandingkan orang lain. Yang lebih penting adalah melihat pola secara keseluruhan. Jika kamu sering mendapat perhatian, baik di dunia maya maupun dalam kehidupan nyata, kemungkinan besar orang lain memang melihat sesuatu yang menarik dalam dirimu. Dan ingat, daya tarik bukan hanya soal penampilan fisik. Cara kamu tersenyum, menunjukkan rasa percaya diri, atau mengekspresikan kepribadian seringkali menjadi alasan utama mengapa seseorang tertarik untuk mengenalmu lebih dekat. Pernahkah kamu merasa ada seseorang yang terus melirik ke arahmu? Setiap kali kamu menoleh, mereka langsung mengalihkan pandangan seolah tidak terjadi apa-apa. Awalnya kamu mungkin berpikir ada sesuatu yang salah dengan penampilanmu. Mungkin rambutmu berantakan, ada noda di pakaian, atau ada sesuatu yang menempel di wajahmu. Namun, belum tentu itu alasannya. Dalam psikologi, manusia memiliki kecenderungan alami untuk memperhatikan sesuatu yang menarik perhatian mereka. Sama seperti kita tanpa sadar melihat pemandangan yang indah atau karya seni yang memukau lebih lama daripada biasanya, otak juga cenderung mengarahkan pandangan kepada orang yang dianggap menarik. Bahkan, seringkali hal itu terjadi secara otomatis tanpa disadari. Itulah mengapa seseorang mungkin beberapa kali melirik ke arahmu. Mereka hanya ingin melihatmu sekali lagi. Namun, ketika tatapan itu bertemu dengan matamu, mereka segera mengalihkan pandangan karena merasa malu atau tidak ingin ketahuan sedang memperhatikanmu. Fenomena ini juga dikenal sebagai double take, yaitu dorongan untuk melihat kembali sesuatu yang menarik perhatian pada pandangan pertama. Mungkin awalnya mereka hanya melirik sekilas, tetapi rasa penasaran membuat mereka melihatmu lagi untuk memastikan kesan pertama yang mereka rasakan. Tentu saja, penting untuk tidak langsung menganggap setiap tatapan sebagai tanda ketertarikan. Bisa saja mereka sedang melamun, merasa wajahmu mirip dengan seseorang yang mereka kenal, atau sekadar memperhatikan sesuatu yang berada di belakangmu. Karena itu, lihatlah konteksnya. Jika seseorang berulang kali mencuri pandang, tersenyum ketika mata kalian bertemu, atau tampak malu saat ketahuan melihatmu, kemungkinan besar itu lebih dari sekadar kebetulan. Pada akhirnya, tatapan adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling jujur. Seseorang bisa menyembunyikan perasaannya lewat kata-kata, tetapi kemana mata mereka sering tertuju, seringkali mengungkapkan apa yang sebenarnya menarik perhatian mereka. Banyak orang berpikir bahwa semakin menarik seseorang, semakin sering pula mereka menerima pujian. Kedengarannya masuk akal. Namun, kenyataannya justru bisa sebaliknya. Pernahkah kamu membeli pakaian baru, mengganti gaya rambut, atau tampil lebih rapi dari biasanya, tetapi tidak ada satupun yang mengomentarinya? Jangan buru-buru menganggap itu berarti penampilanmu biasa saja. Dalam banyak kasus, orang justru memilih untuk tidak memberikan pujian kepada seseorang yang mereka anggap sangat menarik. Mengapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah karena mereka berasumsi bahwa kamu pasti sudah sering mendengar pujian serupa. Mereka berpikir, dia pasti sudah tahu kalau dia menarik, sehingga merasa tidak perlu mengatakannya lagi. Akibatnya, mereka memilih diam. Ada juga yang merasa sungkan memberikan pujian karena khawatir akan disalahartikan. Sebuah komentar sederhana seperti, "Kamu kelihatan cantik hari ini," atau "Kamu keren sekali," bisa dianggap terlalu pribadi, terutama jika hubungan kalian belum terlalu dekat. Daripada menciptakan
merasakan situasi yang canggung, mereka akhirnya memilih menyimpan pendapatnya sendiri. Selain itu, sebagian orang merasa minder ketika berhadapan dengan seseorang yang mereka anggap menarik. Mereka takut pujian yang diberikan terdengar berlebihan atau justru membuat mereka terlihat sedang mencari perhatian. Akibatnya, rasa kagum itu hanya disimpan dalam hati. Karena itu, jangan menjadikan jumlah pujian sebagai ukuran seberapa menarik dirimu. Tidak semua orang yang mengagumimu akan mengatakannya secara langsung. Terkadang, rasa kagum lebih sering terlihat melalui perhatian, tatapan, atau sikap mereka daripada melalui kata-kata. Pada akhirnya, daya tarik bukan diukur dari seberapa sering orang memujimu, melainkan dari bagaimana kehadiranmu membuat orang lain memperhatikan, mengingat, dan merasa nyaman berada di dekatmu. Setelah melihat kelima tanda tadi, mungkin kamu mulai menyadari bahwa menjadi menarik tidak selalu berarti sering dipuji atau memiliki penampilan yang sempurna. Faktanya, banyak orang justru tidak menyadari daya tarik yang mereka miliki karena terlalu fokus pada kekurangan diri sendiri. Psikologi menunjukkan bahwa kita cenderung menjadi pengkritik paling keras bagi diri sendiri. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu memperhatikan hal-hal kecil yang menurut kita kurang sempurna, sementara orang lain melihat kita secara keseluruhan. Mereka tidak mengamati setiap detail seperti yang kita lakukan ketika bercermin. Yang juga perlu diingat, daya tarik bukan hanya berasal dari wajah yang simetris atau penampilan fisik semata. Cara kamu tersenyum, berbicara, menjaga kontak mata, menunjukkan rasa percaya diri, hingga memperlakukan orang lain dengan baik seringkali memberikan kesan yang jauh lebih kuat daripada sekadar penampilan. Karena itu, jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu tidak menarik hanya karena jarang mendapat pujian atau sesekali merasa kurang percaya diri. Bisa jadi orang lain sudah melihat sesuatu yang istimewa dalam dirimu sejak lama, hanya saja kamu belum menyadarinya. Pada akhirnya, orang yang paling perlu mengubah cara memandang dirimu mungkin bukan orang lain, melainkan dirimu sendiri. Ketika kamu mulai menerima dan menghargai diri apa adanya, rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya, dan seringkali itulah kualitas yang membuat seseorang benar-benar terlihat menarik di mata orang lain. Nah, sekarang giliran kamu. Dari kelima tanda yang sudah kita bahas, mana yang paling sering kamu alami? Atau mungkin kamu pernah mengalami situasi yang membuatmu baru sadar bahwa orang lain ternyata melihatmu berbeda dari cara kamu melihat dirimu sendiri? Ceritakan pengalamanmu di kolom komentar. Siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi atau membantu penonton lain yang sedang mengalami hal serupa. Kalau kamu menikmati video seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya seputar psikologi, pengembangan diri, dan fakta-fakta unik tentang perilaku manusia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.